Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita disapa firman Tuhan hari ini yang menguatkan kehidupan kita untuk menjalani satu hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 37. Beginilah sabda Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pertandingan olahraga pelatih akan melatih daripada para atlet bukan hanya dari skill atau kebugaran badannya. Tetapi yang paling utama, pelatih melihat dan mempersiapkan para atlet yaitu di dalam hal mental. Sebuah tim sepak bola misalnya Bapak Ibu yang mentalnya tidak siap, mereka akan terlihat kacau, acak-acakan dan tidak berpola atau bermain meski memiliki kualitas atau skill yang baik, tetapi di dalam mental yang tidak baik, maka permainan sepak bola itu akan carut marut. Pelatih sepak bola pasti mengakui bahwa yang ia harus benahi di dalam satu tim untuk bisa berhasil, untuk bisa menang, yang pertama harus dipersiapkan adalah mentalnya. Membangun mental daripada para pemain tersebut. Dan kebanyakan Bapak Ibu para atlet pun mengakui demikian. Saya pernah mendengar seorang atlet mengatakan begini, begitu pikiran saya ragu, begitu kepercayaan diri saya mulai goyah, maka permainan saya pun akan menjadi kacau. Begitu katanya. Ia pun bercerita bahwa banyak kesempatan yang harus ia membangkitkan rasa percaya diri hanya dalam waktu yang singkat supaya bisa menjadi seorang juara. Bapak Ibu, inilah yang harus kita miliki, karena jika tidak, jangan harap Bapak Ibu, saudara-saudari bisa berhasil dalam mencapai sesuatu yang besar. Jangan kita berharap bisa berhasil mencapai sebuah kesuksesan. Jika pepatah mengatakan begini, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri, banyak orang berpikiran demikian Bapak Ibu. Mereka hanya memperhatikan kelebihan-kelebihan daripada orang lain tanpa melihat ada keistimewaan dan kelebihan di dalam dirinya. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu kebanyakan hidupnya berkeluh kesah. Dia hanya memperhatikan kelebihan orang lain tanpa memperhatikan bahwa Tuhan juga menciptakan kelebihan, keistimewaan di dalam kehidupannya. Dan ini akan menjadi masalah besar di dalam kehidupan orang-orang yang hanya memperhatikan kelebihan orang lain daripada memperhatikan keistimewaannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang membuat seseorang akan menjadi seorang pemenang kalau di dalam kehidupannya dia memiliki rasa percaya diri, di dalam mental yang kuat dan tangguh, dan juga dipengaruhi oleh skill atau keahlian yang dia miliki, yang Tuhan sudah berikan di dalam talenta-talenta kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, sudahkah kita menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebenarnya sudah lebih daripada cukup untuk melakukan sesuatu yang sukses seperti yang direncanakan oleh Allah di dalam kehidupanmu. Taruhlah Bapak Ibu, pendidikan kita rendah,
Taruhlah kita hanya tamatan SD, tetapi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa raga yang kuat, kita masih bisa bekerja, Bapak Ibu. Bukankah itu pun bisa menjadi modal kita untuk sukses? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Nicholas James atau dikenal dengan Nick Vujicic, seorang yang paling beruntung di dunia. Dia terlahir dari rahim seorang ibu tanpa kaki dan tanpa tangan. Namun siapa sangka Bapak Ibu, Nick Vujicic menjadi seorang motivator dan penginjil dari jutaan orang di berbagai belahan dunia. Meski tubuhnya yang kecil, tanpa tangan, tanpa kaki, dari segala kekurangannya, tetapi dia tidak pantang menyerah. Sebab mentalnya, jiwanya sudah dia pacu. Nick berjuang, dan pada perjalanan hidupnya dia bertemu dengan seorang kekasih keturunan Jepang. Dia menikah, dan dari hasil pernikahannya ada 4 anak keturunan yang lucu-lucu yang dia miliki. Nick seorang yang dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi dia berhasil menjadi seorang pemenang yang memenangkan kelemahannya menjadi sesuatu yang istimewa, sehingga banyak orang mengaguminya dan banyak orang yang termotivasi dari kehidupannya. Bapak Ibu, sudah banyak orang yang gagal mencapai impian mereka justru karena memandang diri mereka sendiri jauh lebih rendah dari pandangan Tuhan. Padahal Tuhan tidak menginginkan kita, Bapak Ibu, untuk gagal. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang gagal. Tuhan justru mengatakan kita harus lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa? Lebih. Kalau orang sudah menang, sukses, kita lebih daripada itu. Tuhan sudah memberikan talenta yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk kita mencapai kesuksesan. Tuhan sudah merencanakan segala yang indah sejak semula, Bapak Ibu. Tuhan sudah memberkati kita dengan kemampuan-kemampuan yang harus terus kita asah. Dia sudah memberikan segala kemudahan-kemudahan untuk kita hidupi dan kita nikmati. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Itu yang Tuhan janjikan. Dia akan menyertai kita hari demi hari sampai masa kesudahannya berakhir dari dunia ini. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam Tuhan ada kemenangan. Bahkan kita dirancang lebih daripada orang-orang yang menang. Ini saatnya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan kita semua untuk mengubah pola pikir kita. Kita harus menaklukkan segala pola pikir negatif tentang diri kita sendiri. Kita harus merubah pola pikir yang naif kita tentang diri kita sendiri. Dan ingatlah Bapak Ibu, yang harus kita andalkan saat ini. Jika Tuhan sudah memberikan begitu banyak talenta yang harus kita asah hari demi hari, maka itulah kekuatan kita untuk menunjukkan kelebihan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan kehidupan kita lebih daripada pemenang. Hidup kita sukses, lebih daripada kesuksesan yang sudah kita capai hari ini. Karena itu untuk berangkat melanjutkan aktivitas kita, firman Tuhan menyapa kita, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kiranya potensi-potensi yang ada dalam dirimu, diri kita semua Bapak Ibu, kita asah untuk mencapai kesuksesan lebih daripada orang-orang yang menang.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh alangkah baik Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau merancang kami sebagai orang-orang lebih daripada pemenang. Dan itu yang menjadi kerinduan kami untuk satu hari ini. Tuhan berangkatkan kami lewat firman-Mu untuk menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Sehingga kesuksesan dapat boleh kami raih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.